Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لا يخشى إلا على الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'idun wa yawmun karimun ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam fahuwa yawmu tasbihin wa tamhidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin fasabbihu rabbakum wa 'azimuhu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar ini kami selaku khatib tidak pernah bosan untuk mengajak senantiasa kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara biimtisali awamirihi wajtinaba nawahi, sekuat tenaga untuk mencoba terus berusaha melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsu, menjauhi semua yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat yang pantas dan layak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak pernah sejenak pun terhenti Allah berikan kepada kita. Walaupun terkadang dosa dan kemaksiatan masih senantiasa menjadi rutinitas yang sulit kita tinggalkan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghalangi turunnya nikmat dan rahmat Allah kepada kita hambanya yang pendosa. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat An-Nahl Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika di antara kalian ada yang mencoba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Hal ini tentu menunjukkan betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang selama ini tidak pernah kita sadari. Ma'asyiral muslimin, iman dan Islam adalah pemberian dan nikmat yang luar biasa. Sebab dengan adanya keimanan, walaupun itu hanya sekecil biji sawi, kelak keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita dari kekalnya api neraka. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berkata kepada para malaikatnya, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Keluarkanlah oleh kalian para malaikat siapa di antara hambaku yang di hatinya masih terdapat keimanan walau itu sekecil biji sawi. Tetapi terkadang kita tidak pernah menyadari nikmat yang luar biasa ini.
Padahal semua manusia yang lahir di dunia, mereka tidak memiliki agama, tidak memiliki keimanan, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan bersih, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa keimanan. Orang tuanya lah yang menjadikan dia beriman atau menjadikan dia orang yang kafir. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita dilahirkan dari orang tua yang beriman, orang tua yang telah berislam, sehingga kita tumbuh menjadi orang yang beriman. Dan ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri dengan kalimat yang sederhana tapi sangat sempurna, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini gema takbir saling bertautan memenuhi seluruh penjuru langit. Jutaan manusia saling bertautan mengumandangkan takbir seraya mengagungkan dan mengesahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, hari ini, umat Islam yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah sedang berkumpul bersama-sama di Padang Arafah untuk melaksanakan rangkaian demi rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia, beda negara, mereka datang dari beda bangsa, beda suku, beda ras, beda tradisi, beda budaya, beda strata sosial, tetapi mereka dikumpulkan dalam tempat yang sama, dengan keadaan yang sama, dengan sujud yang sama, dengan ibadah yang sama, bahkan dengan pakaian ihram yang sama. Mereka tanggalkan semua pakaian-pakaian keduniawian, tidak peduli strata sosial mereka, tidak peduli jabatan mereka, di hadapan Allah semuanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah semua manusia sama, tidak peduli keturunan siapa, tidak peduli pangkatmu apa, tidak peduli kau dari golongan apa, di hadapan Allah semua tersungkur dan bersujud dengan cara yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sebaik-baik di antara kalian, paling dekat dengan Allah di antara kalian, tidak tergantung kepada nasab kalian, tidak tergantung kepada posisi dan jabatan kalian, melainkan hanya ketakwaan yang ada di dalam hati. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah jadikan setiap umat manusia yang taat kepadanya, kepada Nabi SAW sebagai tanda dan bukti bahwa dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang telah taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terhitung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah jadikan momentum Idul Adha atau Idul Kurban ini, kita berharap di tengah keterbatasan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, di tengah keterbatasan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, kita tetap berharap dan berdoa semoga oleh Allah kita ditetapkan sebagai hambanya yang tercatat berhak mendapat syafaat Nabi SAW. Amin. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan selaku khatib di pagi hari ini. Paling tidak ada dua hal penting yang menjadi poin dari pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban ini. Yang pertama, bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak, tidak bisa digantikan oleh suatu apapun. Hal ini sudah sangat jelas digambarkan oleh Allah, bagaimana
dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan rela dan ikhlas menukar sesuatu yang paling berharga di dunia baginya, sesuatu yang paling dia cintai di dunia, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kecintaan Nabi Ibrahim pada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada suatu apapun di dunia ini. Hal tersebut tergambar jelas dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni araka fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika saat itu anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail alaihi salam, dalam suatu riwayat lain disebutkan Nabi Ishak ketika sudah tumbuh menjadi seorang remaja as-sa'iyah, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka." Wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh putra beliau, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kau akan mendapatiku menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Maka mari perhatikan dari potongan ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya As-Sa'ya yang masih remaja bahwa aku telah melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? If'al ma tu'mar, amdiya abati, lakukan wahai ayahku, andi lima amarakallah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir di halaman 151, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, inna ma'alama ibnahu bidzalik liyakuna ahwanan alaihi. Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut kepada anaknya yang masih belia dengan tujuan ahwanan alaihi, agar dia tidak terkejut. Waliyahtabira sabrahu wa jaldahu wa azmahu fi sigharihi ala taatillah, dan untuk menguji seberapa besar kesabaran anaknya, keteguhannya, keyakinannya dan ketaatannya kepada Allah fi sigharihi, dari sejak kecil. Ada hal penting yang tersirat dalam ayat ini, yaitu bahwa ketaatan dan ketakwaan kepada Allah harus ditanamkan sejak usia remaja, usia kecil, fi sigharihi. Maka wajib bagi kita ketika memasuki usia remaja, kita tanamkan keimanan dan ketakwaan agar tumbuh menjadi manusia yang saleh. Usia remaja bukan usia untuk mengeksplorasi syahwat dan kenikmatan duniawi yang ujung-ujungnya terjatuh dalam lubang maksiat. Usia remaja adalah usia yang krusial. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda bahwa nanti di akhirat, pada hari kiamat di yaumul mahsyar, tidak akan tergeser sedikit pun kaki seorang hamba sampai dia ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dari masa remaja sampai dia wafat dihabiskan untuk apa. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba remaja bagian dari golongan yang nanti di akhirat yudhilluhumullahu bidzillihi yauma la dzilla illa dzilluhu. Allah masukkan menjadi golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda, generasi-generasi muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka perhatikanlah jawaban Nabi Ismail, if'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka marilah kita sama-sama mengambil pelajaran untuk menjadi hamba Allah yang lebih soleh. Sudah berapa kali kita lewati Idul Adha, bahkan mungkin puluhan kita lewati Idul Adha, tetapi tidak sejengkal kuku pun iman kita menyamai iman Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihimussalam. Terkadang kita menyepelekan urusan dunia, menyepelekan urusan akhirat, menyepelekan urusan dengan Allah. Kita lebih mementingkan urusan dunia. Maka jangan sampai kita memiliki sifat adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu alimun bi umuri dunya wa jahilun bi umuril akhirah. Dia hebat, dia berkapasitas, dia bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, tetapi dia bodoh dan lalai dalam urusan akhirat. Kita terkadang bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, tetapi ketika azan dikumandangkan, terkadang kita lalai. Kita menganggap itu semua hal yang remeh, bisa dilakukan nanti. Oleh karena itu, marilah belajar mempelajari Islam secara kafah, secara sempurna. Kita pelajari mana yang diharamkan oleh Allah dan mana yang dihalalkan oleh Allah. Sebab kata Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bahwa yang halal di dalam syariat itu jelas, yang haram pun jelas. Sedangkan sesuatu yang berada di antara keduanya adalah umurun mutasyabihat. Ketika kita terjatuh dan terbiasa dengan perkara-perkara yang subhat, maka kata Rasulullah SAW, kita akan terjatuh ke dalam pusaran dosa dan pusaran perkara-perkara haram. Mari pelajari amalan mana yang disyariatkan oleh Allah, mana perkara atau amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berusaha atau dia melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, itu akan sia-sia, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran bahwa nanti yang menjadi saksi amalan kita, saksi amalan kita di akhirat bukan lagi saudara kita, sanak famili kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, pun juga bukan guru-guru kita, tapi yang menjadi saksi adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana ketika umat-umat terdahulu aku datangkan saksi di antara mereka, dan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Yang menjadi saksi atas amalan-amalan yang kita perbuat adalah Rasulullah SAW. Sementara tadi Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dalam perayaan Idul Adha ini Allah seakan mengajarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa manusia, hamba Allah, umat muslim seharusnya memiliki rasa saling peduli terhadap sesama, memiliki kepedulian, berbagi perasaan, berbagi kepedulian terhadap saudaranya, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Sebab di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah manusia, hamba Allah, bisa mencapai puncak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia menginfakkan apa yang paling dia cintai. Maka marilah sesiapa di antara kita
diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya melakukan kurban. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang oleh Allah diberikan kelapangan untuk melakukan kurban, tetapi dia tidak melakukan kurban, maka janganlah sekali-kali mendekati kami, mendekati tempat sholat kami. Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya bahwa apabila berada di antara mereka orang-orang yang mampu melaksanakan kurban tetapi tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali mendekati Rasulullah SAW. Yakinlah, kurban bukan hanya sekedar berbagi makanan, tetapi lebih berbagi kepedulian, merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama mereka yang kurang mampu, bahwa kita semua umat Islam adalah bersaudara, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Bahwa umat Islam yang satu dengan Islam yang lain adalah saudara, tidak boleh di antara mereka saling mendolimi dan saling melantarkan. Kita bagaikan bangunan. Rasulullah SAW juga bersabda, umat Islam ini seperti bangunan, kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Mereka harus saling menjaga, saling menguatkan satu sama lain, bukan malah terpecah belah, saling bermusuhan, bertengkar, menebar fitnah. Inilah yang akan membawa kita kepada jurang kehancuran, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari jangan habiskan waktu kita. Waktu semakin berjalan, sementara kullu nafsin dha'iqatul maut disebutkan dalam Al-Quran. Setiap kita pasti akan mendapati kematian. Kematian begitu dekat, bisa datang kapan saja. Lalu kenapa kita habiskan waktu kita, umur kita oleh hal-hal yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka? Kita rusak pertemanan, kita rusak tali ukhuwah dengan perpecahan, pertengkaran, tebar fitnah. Maka dari itu, melalui perayaan Idul Adha atau Idul Kurban ini, mari jangan hanya saling berbagi makanan, tapi berbagi kepedulian agar kekuatan ukhuwah di antara kita yang sudah terjalin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Adha ini, semoga Allah kuatkan, Allah semakin kokohkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga semoga kekuatan ukhuwah di antara kaum muslimin yang sudah terjamin lebih dikokohkan dan ditangguhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.